Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita disibukkan dengan berbagai kegiatan karnaval, kali ini saya kembali akan menghadirkan untuk Anda di mana ada cara-cara memanen tembakau kasturi, atau lebih tepatnya sekarang sedang panen raya yang ada di wilayah Jember dan sekitarnya. Oke, seperti apa liputan yang bisa saya hadirkan untuk Anda? Mari kita simak bersama-sama. Setelah proses awal yaitu penanaman, ada perawatan yang mulai dari kocor, dari pemupukan, kemudian ada juga wiwil ya, ada juga ngoseri, dan sekarang tiba saatnya untuk memanen yang namanya tembakau kasturi atau yang disebut daun lokal atau daun yang super, yaitu disebut daun lokal. Maka untuk kesempatan kali ini saya mengajak Anda untuk membahas atau mengetahuilah sedikit informasi tentang panen tembakau kasturi. Yang sebelumnya ada panen tembakau kasturi di ladang ya, atau di Tegal kalau orang sini menyebutnya. Untuk kesempatan kali ini saya akan menghadirkan panen tembakau yang ada di sawah. Jadi untuk tembakau yang kali ini Anda saksikan, ini adalah tembakau yang ditanam di sawah. Namun untuk Anda mungkin ada yang bertanya, ini kok ada masih daun yang masih hijau-hijau? Ini merupakan pertumbuhan baru ya, tunas yang ada di pangkal daun, atau orang menyebutnya yaitu wiwilannya. Sebenarnya ini harus bersih ya. Ini cuman contoh apabila wiwilan ini tidak dibuang ya, jadinya seperti ini. Jadi sebenarnya ini tidak dianjurkan ya untuk wiwilan ini, karena bisa mempengaruhi ya, yaitu kualitas ketebalan daripada daun lokal itu sendiri. Nah, teman-teman, ini hal yang sering dilakukan ya, atau umum ya untuk yang ada di pedesaan, mungkin semua merasakan. Jadi sebelum membawa hasil panen yang ada di sawah itu biasanya ya dilakukanlah syukuran kecil-kecilan ya. Ini seperti membawa ingkung seperti ini dan dimakan bersama dengan teman-teman yang ikut membawa pulang ya hasil panen kita. Jadi kita makan bersama sebelum kerja dimulai ya. Ini memang umum ya dilakukan di pedesaan, karena memang meskipun gimana pun ya, itu untuk kebersamaan kita memang menjadikan hal yang luar biasa yang ada di desa. Jadi sebelum melakukan pekerjaan kita makan dulu bersama, kemudian dilanjutkan yaitu bekerja atau melakukan atau memulai pekerjaan kita. Nah, ini proses unduh ya. Unduh ini, jenis yang diunduh ini yaitu kasturi gagang putih ya. Jadi sebenarnya ini untuk kasturi ini, jika memang dalam pertumbuhannya normal ya, ini hampir sama ya. Untuk gagang putih ini sama besar ya seperti kasturi jenis kulit atau lulang ya. Namun ini untuk yang kali ini diunduh ini memang sedikit agak terlambat ya untuk yang namanya wiwilan. Jadi harusnya ini tidak boleh ya untuk wiwilan ini sampai panjang-panjang seperti ini, karena ini memang mempengaruhi juga ya untuk ketebalan daun tembakau ini. Karena wiwilan ini dibandingkan dengan kurang pupuk ya, ini lebih cepat ya menyerap daun intinya itu lebih gimana kalau orang menyebutnya, lebih ganas ini ya daripada kekurangan pupuk. Lebih baik wiwilan itu jangan sampai tumbuh ya. Jadi memang wiwilan ini sangat berpengaruh sekali untuk ketebalan daun
dan juga kualitasnya ya, karena jika wiwilan ini dibiarkan tumbuh ya sampai panjang-panjang seperti ini, maka daunnya akan menjadi tipis ya, cepat sekali ya untuk menyerap daunnya ini. Jadi nanti kelihatan kalau sudah dikeringkan, maka daun yang banyak wiwilan seperti ini maka akan tipis ya jika sudah kering, dan untuk bobot sendiri sudah tentu akan berkurang ya. Baik, setelah proses-proses nanti ya, proses ini pengunduhan ini selesai, maka akan dibiarkan dulu ya selama kurang lebih 2 hari untuk membuat gagang nanti jika disujen ya tidak menjadi keras, atau biar ulet ya untuk gagangnya sendiri, karena nanti akan disujen untuk penjemurannya. Jadi memang jenis kasturi ini nantinya akan dijemur ya di bawah terik matahari, atau dijemur ya di tempat ini juga ya, di sawah ini juga. Nanti untuk batang-batang yang tersisa itu nantinya akan dibersihkan dahulu atau dibabat terlebih dahulu, kemudian untuk lahannya sendiri nanti bisa digunakan untuk menjemur hasil panen ini ya, hasil daunnya ini dijemur di tempat ini juga. Ada yang berbeda ya untuk pengunduhan tembakau kasturi ini dulu dengan sekarang ya, dimana untuk dulu itu untuk mengimbu ya atau mematangkan daunnya ini biasanya dilakukan itu ditumpuk terlebih dahulu ya, dibuat satu tempat yang di tengah-tengah atau di mana ya, dijadikan berapa tumpuk itu, kemudian dicarikan daun-daun kering ya atau daun-daun pisang kering itu untuk menutupi ya supaya rapat. Jadi untuk proses pematangannya itu yang dimaksudkan ya untuk menyempurnakan proses pematangan. Namun seiring berjalannya waktu ya, hal tersebut yang tadinya menjadi keharusan ya untuk mematangkan daun tembakau ini sekarang mulai ditinggalkan. Jadi sekarang itu cukup ditaruh di sebelah gitu ya, jadi seperti ini ditaruh begini agar batang bagian pangkal itu bisa terkena sinar matahari. Nantinya jika terkena sinar matahari, maka untuk daunnya untuk batangnya akan menjadi lemas ya atau tidak keras ya. Jadi untuk proses sujennya nanti bisa lebih mudah. Artinya tidak gampang pecah ya untuk batang pangkal ini, untuk daunnya ini. Jadi untuk sujen menjadi lebih mudah. Dan ini terlihat ya wiwilan yang memang benar-benar ini terlambat ya untuk dibuang. Ini wiwilan sampai panjang-panjang seperti ini sebenarnya sangat-sangat mempengaruhi ya yang namanya kualitas daripada daun tembakau itu sendiri. Kemudian ini sepertinya untuk pemanenan ini ya yang sering juga dilakukan dan memang harusnya dilakukan, yaitu yang lebih baik itu di sore hari ya. Jadi antara pagi dengan sore itu memang berbeda, dimana untuk sore hari daun tembakau ini sudah kering ya atau bersih daripada air ya atau dari embun ya. Jika pagi hari mungkin sisa-sisa embun yang menempel pada daun itu mungkin masih sebagian masih ada ya. Jadi itu juga mempengaruhi kualitas tembakau itu sendiri ya, karena yang namanya air itu memang sebaiknya dibersihkan ya atau sebaiknya kering terlebih dahulu untuk sebelum dimatangkan. Biasanya untuk air yang menempel pada daun ini juga mempengaruhi tingkat kematangan nantinya ya. Biasanya jika masih ada air yang menempel itu akan lebih lama ya untuk proses pematangannya sendiri.
Untuk kasturi jenis gagang putih ini memang saat ini ya menjadi favorit petani ya, karena memang sangat mudah ya untuk penanamannya, dan sudah bisa dipastikan ya untuk daunnya lebar-lebar ya dibandingkan dengan jenis Baleno. Namun untuk corak warna nantinya memang sedikit agak lebih sulit ya. Jadi jika tidak matang sempurna, maka untuk tingkat warna yang dihasilkan nantinya juga sedikit lebih sulit ya dibandingkan dengan jenis Baleno. Jika Baleno meskipun tidak terlalu tua, warna yang dihasilkan cenderung akan lebih baik dibandingkan yang lain. Namun untuk lebar dan juga ketebalan, memang kasturi jenis gagang putih ini sekarang menjadi idola ya untuk petani yang ada di wilayah Jember Selatan ini. Jadi kemarin di video sebelumnya ya tentang panen tembakau itu ada yang tanya benihnya Mas untuk jenis tembakau ini ada apa enggak ya. Seperti ini ya, untuk biasanya itu masing-masing orang yang menanam itu cuman membuat benih itu mungkin beberapa batang saja ya, itu pun kalau enggak dirusak hama tikus ya. Biasanya bunga yang tersisa ini karena memang sekitarnya sudah tidak ada lagi daun-daun tembakau yang lain, biasanya ini bisa dinaiki tikus ya. Jadi kalau memang nggak dijaga atau dibungkus pakai plastik atau apa, biasanya akan dinaiki tikus dan biasanya tinggal kulitnya saja. Nah itulah yang menjadi alasan kenapa petani itu biasanya menyisakan beberapa batang ya. Jadi biasanya hanya tinggal sedikit yang bisa dibawa pulang, yaitu biasanya kalau tidak dibungkus ya. Namun biasanya juga untuk para petani itu meskipun menyisakan dibuat benih seperti ini, biasanya hanya dititipkan ya kepada para pembedeng yang ada di sekitar, itu titip biji lah istilahnya untuk membedengkan ya. Jadi untuk nantinya setelah memasuki musim tanam ya, jadi tinggal minta saja di para pembedeng itu, biasanya begitu yang sering dilakukan ya di wilayah sini. Ini contoh ya dari tembakau gagang putih, itu memang daunnya memang cukup panjang dan lebar ya. Jadi ada yang memang hampir 1 meter ya ini panjangnya. Oke, setelah proses pemanenan ini selesai dan daun kemudian dimatangkan, maka tiba saatnya untuk sujen. Ada satu hal lagi yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu setelah panen tembakau kasturi ini, maka langkah terakhir sebelum pengeringan yaitu disujen terlebih dahulu. Tujuan untuk sujen itu sendiri yaitu untuk mempermudah kita dalam saat penjemuran, karena memang jumlah daun tembakau ini bisa puluhan ribu ya. Jadi biasanya untuk sujen ini agar mempermudah kita dalam menata daun tembakau, agar nantinya apabila disujen tidak ada yang tumpang tindih ya, atau bisa tertata rapi dan kita bisa menjemur dan juga menatanya kembali ya, untuk ditumpuk kembali itu lebih mudah. Karena memang untuk proses penjemuran itu sendiri ya memerlukan waktu beberapa hari ya. Jadi misalkan ada cuaca yang tidak mendukung saat penjemuran, maka perlu dilakukan yaitu pengentasan ya, supaya nantinya bisa kita tangani lebih lanjut, atau misalkan ingin menutup daun tembakau itu bisa menjadi lebih mudah, atau
biasanya agar tidak terkena angin ya, jika kita menata seperti ini maka akan lebih aman dari angin. Proses hujan itu sendiri juga bermacam-macam cara yang dilakukan oleh petani tembakau yang ada di Indonesia ya umumnya ya. Khusus untuk di wilayah Jember Selatan ini memang mungkin agak sedikit berbeda, di mana menggunakan bambu sujen ya, itu diberi alat ya berupa plat yang diruncingkan yang taruh di ujung untuk mempermudah untuk menancapkan atau membelah batang daun tembakau itu. Ada juga yang langsung menggunakan bambu yang bambunya diruncingkan, namun apabila ukuran tembakau memang besar maka menggunakan bambu yang diruncingkan itu tidak efektif ya, karena bisa patah ya bambunya kalau hanya bambu kecil. Namun dengan cara ini, dengan cara menggunakan plat itu akan lebih mudah. Namun meski demikian ada juga yang menggunakan sujen bambu kecil itu yang runcing-runcing itu untuk sujen daun koseran ya, karena memang daun koseran sedikit lebih kecil, jadi bisa juga menggunakan bambu yang diruncingkan itu. Dan ini untuk yang sering dilakukan atau yang umum dilakukan ya, ini untuk ibu-ibu yang sujen itu biasanya ya makannya juga di sawah ya, seperti yang umum dilakukan di sini, karena memang jumlah orangnya juga banyak, jadi makanan itu dibawa ke sawah. Tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa melakukan sujen ini ya, karena ya sebenarnya cukup mudah juga untuk sujen ini, jadi nggak harus ibu-ibu saja yang melakukan sujen ini, bapak-bapak juga bisa melakukan. Ini tempat yang nantinya akan dibuat untuk menjemur ya, jadi untuk batang yang berdiri itu sudah ditumbangkan atau sudah dibabat ya. Itu untuk yang sebelah-sebelah itu untuk yang sudah dilakukan penjemuran ya. Jadi memang saat ini di Jember lagi panen raya ya, ini untuk tembakau kasturi. Untuk panjang bambu sujen itu biasanya kisaran 40 cm dan itu diisi 3 lembar daun ya, karena memang daunnya besar. Namun jika daun itu agak kecil biasanya diisi 4. Biasanya untuk satu batang tembakau itu bisa menghasilkan ya 3 sujen, atau berarti berisi 9 daun lokal ya untuk rata-rata. Namun ada yang lebih dari 3, namun ada juga yang kurang dari 3, tergantung kondisi tembakau itu sendiri. Dan untuk nantinya setelah kering, biasanya untuk per 1000 sujen itu, jika tembakau ini memang besar dan juga bobot ya, bisa sampai 1 kintal ya untuk 1000 sujen. Jadi berarti 3000 lembar daun itu mempunyai bobot 1 kuintal. Namun ada juga yang kurang, ada juga yang lebih ya, tergantung tembakau juga itu sendiri. Jadi proses hujan ini memang ya agak lama ya, mungkin karena memang mengambil satu-satu ya. Jadi memang dibutuhkan untuk yang sujen ini usahakan untuk cukup ya orang, agar tidak terlalu banyak juga untuk kita mengerjakannya ya. Dan biasanya masing-masing orang itu bisa per sujen ini ya bisa menghasilkan sampai 1500 hingga 2000 sujen. Untuk biaya per 1000 ya, untuk per 1000 sujen biasanya itu 50.000. Jadi per sujen itu biayanya Rp50. Baik teman-teman, itu tadi sedikit informasi di mana proses panen tembakau ya yang ada di sawah, khususnya untuk tembakau jenis
kasturi gagang putih. Kemudian selanjutnya saya akan membahas ya mulai proses penjemuran, pengeringan hingga nanti peremposan, bahkan mungkin kalau ada waktu hingga nanti proses penjualan juga. Dan terima kasih untuk yang sudah mendukung channel ini. Jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe. Terima kasih yang sudah menekan tombol like-nya. Kemudian jika video ini merasa bermanfaat, silahkan bagikan kepada teman-teman Anda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.